Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Nanang di acara pembahasan Kalam TV. Oke, saya menemukan tentang ijazah Jokowi yang lagi viral, yang lagi trending. Apakah asli, apakah palsu? Kita bicara ijazah Jokowi ya. Oke, langsung saja kita buka bedah apa yang kalam Allah, yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menemukan ayatnya sesuai dengan keahlian saya. Ayat yang muncul adalah Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahwa ijazah Jokowi itu, ini menurut mata batin saya ya, mata batin saya yang Allah mungkin Allah telah beri kelebihan kepada saya untuk Masya Allah gitu ya. Ya, kebenaran tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kesalahan dari saya sendiri. Saya hanya manusia biasa yang menafsirkan dengan kelebihan saya sendiri dengan kalamnya Allah. Bahwa kita ketahui bahwa kalam Allah walaupun tulisannya bahasa Arab, tetapi orang Arabnya tetap mengakui bahwa ini adalah kalam Allah, bukan bahasa Arab, melebihi dari bahasa Arabnya sendiri. Dan sedangkan arti terjemahan ini yang bahasa Indonesia adalah buatan manusia, yang di dalam pembuatannya masih meraba-raba tentang kalam Allah ini mengartikannya bagaimana. Oke, itu jika kita memahami dasar-dasar kenapa orang ada yang menafsirkannya dari sesuai abjadnya, ada yang dari qafnya bisa meramal masa depan, bisa susunan ayatnya, ketemu ayat apa, ketemu kalimat apa. Itu kelebihan yang Allah berikan dan merupakan bukti bahwa Al-Quran ini universal, bahkan akan sampai kiamat pun masih tetap digunakan sebagai bahan perhitungan, bahan penelitian, bahan segalanya untuk kehidupan kita sesuai ajaran Islam dan seluruh dunia tentunya sebagai umat manusia. Kembali lagi kepada pembahasan tadi bahwa ijazah Jokowi itu asli apa tidak. Dzalika raiba fihi hudalil muttaqin. Tidak ada keraguan, la raiba. Tidak ada keraguan pada ijazah tersebut ya. Ini sesuai prediksi saya ya. Sebelum hakim memutuskan ya. Lanjutnya apa? Kita bahas ayat selanjutnya ya. Tadi poin asli apa ini katanya tidak diragukan lagi. Ya, kalau tidak percaya ya kita tunggu hasil sidang dari kepolisian RI. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saya melihat di sini tentang anak-anaknya ya, ada yang beriman kepada yang gaib, anak-anak Jokowi ini yang mendirikan sholat, ada yang dermawan. Mereka itu dianugerahi kata Allah tuh. Razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka untuk akhirat, dan mereka mendapat petunjuk dari Allah sebagai garis-garis kepemimpinan, orang-orang yang beruntung, muflihun. Ulaika lahum min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Mereka sudah diberi petunjuk yang menurut ayat ini ya, yang saya baca ini. Anak-anak Jokowi juga merupakan udah diberi petunjuk dan orang-orang yang beruntung untuk bisa memilih, untuk bisa menjabat sesuai kelebihan mereka masing-masing. Selanjutnya tentang ijazah Jokowi, balik lagi. Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang masih belum mempercaya itu sama saja bagi mereka, mau diberi peringatan, mau dikasih ijazah asli, mau dikasih fotokopian, mau dikasih bukti SPP, mau dikasih foto-foto wisuda, mereka tetap tidak akan mempercayainya. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Karena Allah telah mengunci hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka. Mereka itu akan disiksa. Ya mohon maaf ya. Wa minan nasi may yaqulu aman billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara bawahan Jokowi itu ada yang mengatakan, kami pengikutmu, aku percaya padamu. Padahal mereka itu sebenarnya bukan benar-benar mengikuti gitu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu sang presiden waktu itu dan orang-orang yang beriman dan jenderal-jenderalnya. Padahal mereka itu menipu untuk dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Sebenarnya Jokowi dan jenderalnya itu sudah tahu nih ada biang-biang di dalam kabinetnya. Mereka tidak sadar, padahal katanya mereka itu menipu dirinya sendiri. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati orang yang membelot ini ada penyakit karena kedustaan dia, karena dia berbohong. Jadi ada penyakit yang para pembelot-pembelot itu. Wa idza qila lahum la tufsiduna fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kata Jokowi atau kata pemerintah Indonesia itu, jangan membuat kerusakan di bumi Indonesia ini. Sesungguhnya kami orang yang mengadakan perbaikan, kata mereka tuh. Kata pihak kontraktornya itu menjawab, sesungguhnya kami orang yang mengadakan perbaikan. Di bawah-bawah ini biang-biangnya di Indonesia tuh. Ala innahum mufsiduna walakin la yash'urun. Sesungguhnya itu kontraktor atau ini ada yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Jadi tujuannya untuk membangun, malah merusak alam, merusak hutan, menggunduli hutan. Ada program Jokowi itu kayak gitu, tentang bendungan apa ini. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kata pemimpin atau kata KPK itu, berilmulah, jadi kerjakan yang benar, kerjain yang benar ya gitu. Para kontraktor atau pembelot ini akan bilangnya, ya siap, saya akan beriman, akan berbaik. Bodoh itu beriman. Nah, padahal mau sudah diintai orang-orang yang membelot ini, yang korupsi ini,
tapi mereka tidak tahu sedang diintai. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Nah, ketika ada pengawas atau KPK itu, kami telah beriman bahwa katanya si pembelot ini akan bilang, oh saya telah mengerjakan dengan baik gitu. Nah, tapi ketika berkumpul lagi dengan para setan-setannya, kami hanya bercanda kita gitu. Jadi ada acting di belakang-belakang ini. Allah yastahzi'u bihim wa yamudum fi tughyanihim ya'mahun. Nah, Allah itu membiarkan mereka dengan kesenangannya terombang-ambing dengan kesuksesan mengkadali proyek pemerintah ini dalam kesesatan, terombang-ambing dalam kesesatan. Tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladziina ishtarawud dhalaalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itu membeli kesesatan, membeli ini dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan jalan mereka. Dan proyek-proyek yang dibeli oleh mereka itu katanya tidak beruntung, tidaklah mendapat petunjuk. Masalum kama salidil ladzi istawqada nar falamma adaat ma hawlahu dhahaballahu binurim wa tarakahum fi dhulumati la yubsirun. Jadi ketika sudah menerima proyek, menerima dana dari pemerintah, mereka itu seterang api menerangi sekeliling mereka, menerangi bawahan mereka, menerangi ini. Allah membiarkan mereka, tapi sampai tidak dapat melihat. Summun bukumun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu para koruptor itu udah tuli bisu buta kepada jalan yang benar, udah dibutakan gitu. Udah pokoknya sudah mengakali bagaimana proyek ini bisa dikadali gitu. Au qasayyibin minas samai fi dhulmati waradu wa bar yaj'aluna asabihim fi adhanihim minas sa'iqi hadzal mat wallahu muhibbul kafirin. Mereka menyumbat telinga, jari, pokoknya mereka sudah gelap mata lah. Nah, jadi yang bermasalah itu di bawah-bawahannya Jokowi, anak-anak Jokowi masih dirahmati Allah, ya kata kalam saya yang saya baca gitu. Bawahannya para koruptor itu di bawahnya yang di depannya bagus, di belakangnya ternyata busuk gitu. Padahal mereka sudah diintai sama programnya Jokowi itu, tapi tetap ya namanya proyek ada aja yang lolos dari para koruptor ini ya. Semoga kedepannya masyarakat Indonesia atau para pemimpin kita itu lebih bijak, lebih benar lah untuk kepentingan rakyat Indonesia ini. Yang salah dari saya sendiri, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.